Oke semuanya, kenalin nama gue Muhammad Naufal, gue mahasiswa Sistem Teknologi Informasi di Institut Teknologi Bandung. Kali ini gue bakal bahas topik yang cukup menarik, yang baru gue pelajarin sih sebenarnya, yaitu tentang sampling, tentang konvolusi, dan juga Nyquist rate. Tugas ini, video ini sebenarnya gue upload sebagai pemenuhan tugas kuis 1 dari mata kuliah Sistem Multimedia. Tapi semoga aja buat kalian yang nonton, ini bisa sedikit membantu kalian buat memahamin apa itu sampling atau apa itu konvolusi dan juga Nyquist rate. Dan juga buat adik-adik tingkat gue yang mungkin tahun depan nonton, siapa tahu juga bisa membantu kalian di mata kuliah Sistem Multimedia. Oke, langsung aja kita masuk ke materinya. Yang pertama itu gue bakal bahas apa itu sampling. Apa itu sampling? Mungkin sebelum kita mulai apa itu sampling, kita bakal apa ya? Gue bakal kayak sih kalian kayak ilustrasi gitu. Jadi eh, ayo kita ilustrasikan secara sederhana. Nah, jadi ibaratkan kalian itu lagi nonton konser Aldi Taher, mungkin ada di ITB, Aldi Taher lagi di ITB, terus kalian dengar suara Aldi Taher lagi nyanyi. Nah, sebenarnya suara Aldi Taher yang nyampe di kalian melalui telinga kalian itu sebenarnya suara yang direpresentasikan dalam bentuk gelombang di udara. Nah, jadi kalau kalian lihat itu sebelah kanan itu ada kayak gelombang itu. Nah, itu sebenarnya gelombang suara dari suara Aldi Taher nyanyi tadi. Nah, sebenarnya gelombang ini itu menunjukkan sesuatu yang terjadi pada partikel akibat si Aldi Taher ngomong tadi. Nah, mungkin selanjutnya teman-teman pengen nge-record Aldi Taher lagi nyanyi nih. Mungkin teman-teman nge-record pakai kamera HP atau bebas lah, pokoknya pakai kamera DSLR juga boleh. Nah, itu sebenarnya eh, yang pengen kita record itu adalah perubahan gelombang yang ada di udara saat si Aldi Taher itu tuh nyanyi. Jadi sebenarnya kalian tuh nge-record sebuah gelombang gitu secara sederhananya. Jadi eh, terus waktu pengen kalian simpan di HP, sebenarnya HP kalian tuh nggak bisa langsung ngesimpan mentah-mentah gelombang yang bentuknya continuous tadi. Nah, oleh karena itu, gimana sih caranya biar si recorder kita tadi itu bisa eh, ngesimpan kayak suara-suara yang yang dikeluarin sama Aldi Taher tadi. Nah, maka itu kita perlu mengubah gelombang tadi menjadi cuplikan-cuplikan yang diskrit. Nah, jadi instead of kita record semua wave-nya, kita itu mending menyimpan amplitude pada waktu-waktu tertentu. Maksudnya gimana sih? Ini mungkin gue kasih contoh selanjutnya. Jadi kalau kalian lihat itu di atas itu ada gelombang udara. Nah, jadi gelombang gelombang suara. Nah, itu misalkan aja itu gelombang suaranya si Aldi Taher yang garis warna biru. Nah, kemudian eh, kita bakal kayak cuplik satu persatu di particular time eh, si gelombang tadi. Jadi misalkan kita plot di detik ke 0, detik ke 1. Nah, setelah kita kayak plot-plot gitu dan akhirnya banyak plot, terus kalian kalian lihat yang apa yang di bawah itu. Nah, itu nanti plot-plot dari cuplikan tadi itu bakal membentuk sebuah representasi kayak sebuah gelombang yang original tadi. Jadi ini kayak representasi tapi dari cuplikan-cuplikan yang udah kita plot tadi. Nah, sebenarnya ini itu adalah yang dinamakan sampling tadi, yang yang bakal kita bahas ini. Nah, sebenarnya proses sampling itu adalah mengconvert sebuah continuous time signal menjadi discrete time signal. Nah, jadi kalau teman-teman lihat itu yang digambar itu ada gelombang misalkan gelombang suara itu MT, dan nanti dia di sampling sama si sampler buat menghasilkan ST, tapi melalui proses yang namanya itu konvolusi dengan CT. Apa itu konvolusi? Nanti bakal kita bahas, tapi kita fokus ke sampling secara umum dulu. Nah, terus juga eh, proses sampling ini harus memenuhi dua hal. Yang pertama itu sampel signal
should represent the original signal faithfully. Jadi signal akhir nanti yang si ST itu harus bisa merepresentasikan ulang si MT tadi. Nah, yang kedua itu we should be able to reconstruct the original signal from its sample version. Nah, jadi dari yang sampel signal tadi kita harus bisa merekonstruksi ulang si sampel version itu menjadi originalnya tadi, yaitu mirip-mirip lah yang 1 sama 2. Nah, itu kayak awal mula muncullah sebuah sampling theorem yang menjelaskan bahwa jadi si sampling theorem itu muncul akibat yang untuk memenuhi dua hal tadi, itu a continuous time signal can be completely represented in its sample form and recovered back from the sample form if sampling frequency Fs is greater than or equal to twice of maximum frequency of continuous time signal. Nah, jadi intinya itu sampling frekuensi dari dari sampling tadi itu harus 2 kali lebih besar sama dengan frekuensi maksimum. Mungkin teman-teman masih belum terbayang maksudnya itu gimana, tapi nanti bakal kita bahas di namanya Nyquist rate tadi. Oke, kita next dulu selanjutnya. Nah, itu tadi materi mengenai sampling proses sampling dan sampling theorem. Mungkin teman-teman cukup udah kebayang dikit gimana mengenai sampling, dan selanjutnya kita bakal masuk ke konvolusi. Nah, sebenarnya konvolusi itu apa? Nah, sebelum kita bahas konvolusi, gue bakal kasih ilustrasi lagi. Nah, konvolusi itu bisa ilustrasikan misalkan teman-teman punya rumah sakit. Nah, di rumah sakit itu saat di kejadian ini ada sebuah penyakit A yang kayak mewabah gitu. Nah, jadi di rumah sakit kalian tuh ada treatment untuk penyakit A ini. Nah, misalkan ada sebuah treatment plan di mana treatment plan ini itu bisa dibilang sebuah 3 units of the cure, itu untuk merepresentasikan bahwa satu hari itu dibutuhkan 3 obat untuk menangani penyakit itu tadi. Nah, ada juga komponen lain yaitu a list of patients. Nah, yaitu pasien yang datang setiap harinya. Nah, jadi ini itu dalam bentuk list gitu. Jadi misalkan di indeks pertama dari list itu kan 1. Nah, indeks 1 itu sebenarnya merepresentasikan hari Senin. Misalkan hari Senin. Nah, di indeks kedua itu merepresentasikan hari Selasa dan so on gitu ya. Nah, untuk value-nya sendiri di indeks 1 kan value-nya 1. Nah, itu sebenarnya menandakan jumlah orang baru yang datang di hari itu. Jadi misalkan di hari Senin ada 1 orang yang datang karena penyakit A, dan di hari kedua itu ada 2 orang yang pengen disembuhin karena penyakit A. Nah, tujuan kita itu untuk menghitung daily usage dari berapa banyak obat yang kita kasih ke si pasien tadi. Nah, mungkin kalau hitung-hitungan ini cukup mudah ya. Kalau teman-teman lihat itu tinggal dikali aja, plan dikali pasiennya. Jadi setiap hari itu kan 1 orang butuhnya 3 ya. Berarti 3 dikali berapa jumlah orangnya, kemudian kita totalin semuanya. Dan dapatlah daily usage per harinya itu di tampilan yang teman-teman lihat. Nah, gimana bila kasusnya itu kayak mulai rumit nih. Misalkan penyakit A ini mulai bermutasi, di mana teman-teman itu butuh banyak obat dan banyak hari buat nyembuhinnya. Misalkan di plan treatment kali ini itu buat penyakit yang udah bermutasi ini itu dia itu butuh 6 obat, yang mana hari pertama butuh 3 obat, terus ada treatment lanjutan di hari kedua 2 obat, dan treatment lanjutan lagi di hari ketiga yaitu 1 obat. Nah, mungkin agak sulit ya misalkan melakukan hitung-hitungan, soalnya teman-teman kayak pasti mikirinnya itu susah, karena misalkan aja di hari pertama 1 orang datang, oke, kelar dikasih 3 obat, kemudian di besoknya
si pasien satu datang lagi dan dikasih obat lagi 2. Tapi tiba-tiba ada pasien baru lagi, 2 pasien baru datang dan minta 3 obat baru. Nah, itu sebenarnya perhitungannya agak susah kan. Mungkin kayak sebenarnya bisa dikerjain tapi ngerjainnya tuh sulit gitu kan. Jadi kayak susah kepikiran gimana cara cepatnya. Nah, sebenarnya ada sebuah ide buat gimana cara nanganin masalah ini. Yang pertama itu kita buat dulu kayak sebuah barisan dari kiri ke kanan, yang di kanan itu adalah pasien untuk pasien yang pertama, dan di kiri itu pasien di hari terakhir gitu. Jadi ini kayak kita buat sebuah baris di mana kita reverse reverse urutannya itu dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri. Nah, kemudian kita juga buat sebuah sebuah kayak gambaran gitu, sebuah ruangan di mana ruangannya itu kita urutin dari kiri ke kanan per harinya, kayak tiga buah obat di hari ke pertama, hari kedua 2 obat, dan hari ketiga 1 obat. Nah, itu kita buat kita gambarin. Nah, kemudian selanjutnya caranya gimana buat cara kita ngitung tadi. Nah, yang pertama itu tadi dari si rumus dan si pasien tadi, kita kayak apa ya, kita buat barisan dan di eh, kita pertemukan gitulah intinya. Jadi misalkan di hari pertama tadi bisa teman-teman lihat itu di paling atas, eh, paling atas kiri itu untuk ruangan ketiga itu ada 1 pasien yang datang. Ruangan pertama itu ada 1 pasien yang datang, yaitu ruangan pertama yang 3 dosis obat itu. Nah, untuk hari pertama kita hitung usage-nya itu 3. Nah, kemudian untuk hari selanjutnya kita geser list pasien tadi ke kanan. Ke kanan, kayak apa ya? Kayak sliding gitu. Jadi pasien 1 masuk ke ruangan 2 dan pasien selanjutnya masuk ke ruangan pertama lagi, dan begitu pun seterusnya sampai di hari terakhir datangnya si pasien di hari Jumat itu kan. Itu hari terakhir pasien datang. Di hari Sabtu nggak ada lagi pasien yang datang karena cuma ada 5 hari pasien datang kan. Nah, itu bakal digeser selanjutnya dan dijumlahkan usage-nya. Dan di akhir teman-teman lihat itu di bawah, itu akhirnya kita dapetin total daily usage-nya per harinya. Yang dimana di akhir itu ada list baru yang mewakili hari-hari hari-hari pemberian obat gitu kan. Nah, itu teman-teman lihat itu bisa bisa dengan mudah teman-teman kerjain dengan proses sliding tadi. Nah, sebenarnya perhitungan kayak gini itu disebut dengan konvolusi dari plan dan patient list. Nah, dalam bahasa sederhananya itu eh, ide dasar konvolusi itu adalah menggabungkan 2 set data dengan cara tertentu untuk menghasilkan hasil yang diinginkan. Nah, sebenarnya ada fakta unik ya tentang konvolusi. Nah, sebenarnya tanda asteris di konvolusi itu sebenarnya bukan nandain perkalian, tapi nandain konvolusi itu sendiri. Tapi kalau kayak perkalian gitu, kalau di kalkulus gitu, itu sebenarnya perkalian tuh nggak butuh tanda titik ataupun tanda asteris. Cukup kayak tulis FG aja, itu udah menandakan berarti F kali G. Dan juga sebenarnya eh, fun fact kedua itu, convolution itu menghasilkan sebuah fungsi baru. Fungsi baru tuh maksudnya gimana sih? Mungkin teman-teman belum kepikiran nih saat ini, soalnya belum aku kasih contoh. Tapi nanti bakal gua kasih contoh. Dan juga sebenarnya kalau kita lihat-lihat, konvolusi itu sebenarnya kayak bisa menciptakan graf gitu buat eh, melihat berapa banyak eh, unit of cure-nya per harinya gitu. Jadi pasti per harinya tuh kayak beda-beda ngasih dosis obat gitu. Oke. Nah, ini eh, kita bakal nerapin tadi dalam proses sampling itu yang namanya konvolusi. Nanti kita akan mengonvolusikan sebuah continuous time signal, kalau di sini itu F, dengan sebuah impulse signal yaitu G, yang akan menghasilkan berupa hasil sampling, berupa hasil konvolusi yang ada di gambar bawah ini. Nah, oke, mungkin bakal aku kasih kayak konsep sederhana dari konvolusi ini. Ini adalah contoh discrete time convolution sederhana. Nah, jadi ini jadi ada sebuah input
signal input XN dan juga impulse respon HN. Bisa teman-teman lihat itu XN itu yang sebelah kiri ya, dan HN. Nah, kemudian mereka XN ini kita pengen ubah menjadi sebuah output berupa YN melalui LTI system ini. Nah, LTI system ini menggunakan HN ini sebagai impulse response-nya, sebagai pengonvolusi gitu. Jadi nanti XN-nya dikonvolusi sama si HN ini. Nah, dalam proses konvolusi itu ada kayak beberapa tahap gitu. Nah, pertama itu bisa teman-teman lihat kita bakal konvolusi si XN di konvolusi HN. Nah, tahap pertama dalam konvolusi adalah kita itu mengubah variabel N di XN dan juga HN-nya ke dummy variabel yang sebenarnya bebas. Tapi di sini gue kasih dummy variabelnya itu K. Nah, setelah dikasih variabel K yang berasal dari si proses tadi yang apa namanya, dari dia punya sinyal XK sekarang diganti sama signal XN, dari signal XN dia diganti jadi sinyal XK dan juga HK juga. Nah, sekarang kita fokus ke si impulse response-nya, yaitu ke yang fungsi HK. Nah, di HK ini bakal kita lakukan operasi time reversal. Nah, time reversal ini kita akan ubah HK-nya menjadi H-K. Oke, setelah kita ubah jadi H-K, kemudian di fungsi yang sama, di fungsi impulse response ini, kita lakukan operasi time shifting dengan N. Jadi nanti hasil sinyalnya itu H-K plus N. Atau bisa juga ditulis jadi H-N-K. Oke, karena udah di time reversal, udah di time shifting. Nah, nanti ke kedua fungsi tadi kita integralkan dan dapat fungsi akhirnya itu seperti gambar di atas. Oke, mungkin cukup jelas kan teman-teman. Selanjutnya bakal gue kasih contohnya gimana kira-kira konvolusi itu bekerja secara sederhana. Nah, tadi itu udah kita lihat kan tadi si input, si impulse signalnya, impulse responnya dan juga outputnya. Nah, dan kali ini itu ada sebuah sinyal input berupa UN dan juga impulse respon UN dan ingin dikonvolusi sehingga menghasilkan output YN. Bisa teman-teman lihat di soal itu yang sebelah kiri atas. Nah, terus kemudian kalau kita lihat solusinya, teman-teman ingat langkah-langkah yang udah dijelasin tadi. Yang pertama itu kita ubah variabel di UN untuk sinyal input dan impulse respon. Variabelnya kita ubah jadi dummy variabel. Kita anggap dummy variabelnya itu kita buat sebagai K. Oke, teman-teman lihat yang hijau itu yang sebuah apa namanya, fungsi yang warna hijau dan warna pink itu. Kalau hijau itu menandakan sebuah sinyal input dan kalau warna pink itu berupa impulse respon. Oke, ingat langkah selanjutnya apa? Iya, langkah selanjutnya itu adalah kita mengubah, setelah kita ubah tadi, kita fokus ke si impulse responnya. Nah, impulse responnya itu kita akan lakukan operasi time reversal dan juga time shifting. Nah, itu kalau teman-teman lihat dari TR itu menandakan eh, time reversal, kalau TS itu menandakan time shifting. Kalau teman-teman lihat melalui time reversal itu kayak gambarnya itu kita apa, gambar fungsinya itu kita balik, kita flip eh, apa, berdasarkan sumbu Y kita itu, iya kita balik kayak berdasarkan sumbu Y gitu. Nah, jadi kalau teman-teman lihat itu kayak cerminan tapi berasal dari sumbu Y. Cerminannya itu kayak eh, tumpuannya itu sumbu Y, nah gitu. Nah, kemudian selanjutnya kita lakukan time shifting. Time shifting itu misalkan di gambar yang atas itu kita time shiftingnya sebanyak -1. Jadi N-nya itu sama dengan -1. Nah, kalau kita time shifting berdasarkan -1, itu dia bakal mundur ke kiri sebanyak 1 satuan. Nah, kalau lihat contoh di bawah itu, kita melakukan yang di bawah yang time shifting -1, itu kalau di bawahnya yang kanan tengah itu,
itu di time shifting sebanyak n sama dengan 2. Jadi dia digeser sebanyak 2 dari posisi awalnya tadi. Jadi dari posisi K sama dengan 0 yang paling ujung kanan, bukan yang paling ujung kanan, tapi yang yang paling nilai yang 1 dan paling ujung kanan sebelum 0 dan 1 itulah. Nah, itu di time shifting sebanyak 2 kali ke kanan. Nah, itu kalau teman-teman lihat terlihat mungkin itu agak kecampur karena itu udah dikali sama si sinyal input tadi, karena di tahap akhir kita akan mengintegralkan dua sinyal tadi. Nah, oke. Selanjutnya kita bakal mengalihkan tadi sinyal input sama impuls responnya. Nah, kalau teman-teman lihat itu kalau di gambar yang sebelah kanan bawah itu dia kalau lihat teman-teman di posisi K sama dengan 0, itu impuls responnya itu ada di posisi 0. Ada di posisi memiliki nilai sama dengan 1 impuls responnya yang di posisi 0. Sedangkan yang sinyal inputnya itu memiliki nilai pada K sama dengan 0 itu adalah 1. Nah, jadi misalkan kalau kita kalikan, itu dia bakal menghasilkan 1. Nah, tapi untuk ketika n lebih kecil dari 0, dia itu nilainya nggak 1. Kenapa? Coba kita lihat di sumbu K sama dengan min 1. Itu impuls responnya nilainya 1. Tapi si sinyal inputnya itu nilainya 0. Jadi kalau dikalikan dia akan menghasilkan 0. Nah, karena nilainya berbeda, maka ada dua kondisi di mana n lebih kecil dari 0 dan n lebih besar sama dengan 0 itu memiliki nilai yang berbeda. Nah, nanti patternnya teman-teman bisa lihat, nggak bakal aku jelasin, tapi mungkin teman-teman bisa bisa kayak ngerjain sendiri. Kenapa nanti hasil akhirnya tuh yang di atas ini itu kenapa dia nilainya n+1. Nanti teman-teman carilah sendiri. Itu cukup mudah. Itu teman-teman lihat aja patternnya gimana dan nanti dapat alasan kenapa itu n+1. Oke, mungkin itu terkait konvolusi, mungkin tinggal kayak misalkan masih belum paham bisa kayak dipahami ulang, atau mungkin nanti di akhir bakal gue kasih di mana gue belajar ini ya. Oke. Next kita lanjut ke Nyquist theorem. Jadi kita tadi udah bahas konvolusi yang udah lumayan jelas lah ya. Nah, sekarang kita bakal bahas yang namanya Nyquist theorem. Sebenarnya apa sih Nyquist theorem itu? Nah, ini tadi kita throwback lagi ke yang saat kita nge-plotting tadi cuplikan-cuplikan yang gue bilang untuk sampling ya. Ya, jadi ini misalkan di gambar sebelah kiri itu kita samplingnya dengan interval periode yang kecil. Jadi banyak sekali cuplikan yang kita plot gitu. Karena interval periodenya itu kecil. Periode itu ada di sumbu X. Jadi kalau interval antar periodenya kecil, jadi kita bakal banyak dapat pot gitu. Jadi satu gelombang itu bakal banyak cuplikan. Nah, tapi gimana kalau kalau proses sampling itu kita pakai sampling rate-nya itu kecil, atau kayak apa ya? Kayak interval periodenya itu sangat besar gitu. Nah, nanti takutnya kalau kalian pakai sampling rate yang rendah, kalian bakal apa ya? Kalian bakal mengakibatkan sebuah gelombang baru itu muncul. Maksudnya gimana? Kalau teman-teman lihat yang punya sampling rate yang tinggi atau small sampling interval, itu kalian bisa lihat kalau cuplikan-cuplikannya itu bisa merepresentasikan, bisa merekonstruksi ulang original sinyalnya. Kalau kalian bisa lihat itu, kalau kalian hapus garis biru yang ada di sebelah kiri, gambar sebelah kiri, itu kalian sebenarnya bisa mengira-ngira bentuk gelombangnya itu gimana. Tapi gimana kalau di very low sampling rate tadi yang 3/4 cycle itu kalian hilangkan garis birunya, dan kalian bakal terus kalau ada orang lain yang bakal kayak bikin ulang kira-kira bentuk gelombangnya gimana, maka mereka pasti bakal rekonstruksinya itu kayak gambar yang di bawah. Soalnya patternnya itu sangat mirip, sangat
malah membentuk yang kayak bawah gitu, bukan malah membentuk kayak yang di atas. Nah, oleh karena itu ini tuh sangat dihindari dalam proses sampling. Nah, hal ini tuh dinamakan aliasing. Nah, aliasing itu merupakan hasil representasi yang buruk dari proses sampling yang kita lakukan, yang awalnya itu sebuah high frequency signal kayak yang di sebelah kiri, malah menjadi low frequency signal akibat sampling rate-nya itu terlalu rendah. Nah, sebenarnya gimana sih cara kita menghindari aliasing itu sendiri? Nah, sebenarnya ada eh, sebuah konsep untuk menghindari ini. Nah, nama konsepnya itu Nyquist sampling theorem. Jadi, sampling rate should be double the max frequency. Jadi kayak yang kita bahas sebelumnya tadi, yang kalau teman-teman ingat, yang Fs lebih besar sama dengan 2 Fm. Nah, itu sebenarnya menjelaskan si Nyquist sampling theorem tadi. Nah, Nyquist sampling theorem ini diharapkan bisa kayak melakukan anti-aliasing atau kayak menghindari aliasing itu sendiri tadi. Nah, oke, kayaknya cukup itu aja penjelasan dari gue mengenai sampling, konvolusi, dan Nyquist rate. Mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan mengenai materi ini, boleh kontak gue di deskripsi di bawah, bakal gue kasih kontak gue. Atau kalau teman-teman punya saran, boleh aja langsung ketik di kolom komentar. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga di share grup keluarga WA kalian ya. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini. Nama gue Muhammad Naufal. Sampai jumpa di video selanjutnya.